Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai dan bahagia selalu buat saudara-saudaraku dimanapun berada. Di sore ini saya akan membagikan sedikit tips dan menjelaskan sedikit tentang manfaat dari kedua macam tumbuhan, yaitu tumbuhan dari daun pinus dan pule daunnya. Karena selama ini mungkin kita tidak banyak tahu tentang manfaat di balik keindahan dari pohon pinus tersebut. Di mana yang kita ketahui bahwasanya pohon pinus yang sering hidup menjulang tinggi di hutan tropis di negara kita bisa dijadikan sebagai tempat wisata, sekaligus aromanya juga sering dibuat menjadi minyak esensial sebagai aromaterapi yang bisa membantu untuk ketenangan, juga mengurangi depresi, dan juga minyak esensialnya ini berfungsi sebagai antimikroba. Dan sering saya gunakan juga untuk kasus-kasus yang ringan, semacam untuk mempercepat penyembuhan luka ringan dan juga peradangan, baik itu peradangan organ dalam maupun organ luar, seperti itu. Tapi kali ini saya akan mengupas masalah khasiatnya di aspek lain. Bahwasanya pinus ini sendiri sering saya gunakan untuk meningkatkan kinerja dari mata. Karena di dalam daun pinus ini memiliki kandungan vitamin A yang lumayan tinggi, sehingga bisa membantu meningkatkan kinerja dan kesehatan mata. Juga di dalam daun pinus ini memiliki khasiat kandungan senyawa vitamin C yang lumayan tinggi. Jadi kita kalau yang mengalami devaluasi vitamin C ini sangat berguna sekali. Karena di dalam satu daun ini memiliki 2 vitamin dengan nilai angka yang lumayan tinggi. Dan jika dipadukan, banyak sekali manfaatnya, baik itu mengenai kesehatan mata, ataupun untuk mengatasi peradangan, dan juga untuk menjaga kesehatan tulang dan persendian, termasuk pengeroposan tulang ataupun rematik, seperti itu. Dan di dalam kandungan daun pule ini memiliki antioksidan yang sangat tinggi, juga antiinflamasi, dan apabila digabungkan kedua jenis tumbuhan ini bisa juga sangat ampuh untuk menyembuhkan penyakit stroke atau kelumpuhan. Karena kandungan senyawa yang ada di dalam tumbuhan ini bisa menekan juga semacam kolesterol ataupun asam urat, juga menstabilkan tekanan gula darah dan tekanan darah kita, yang dimana bila kita konsumsi secara benar dan teratur bisa menyehatkan jantung, juga bisa menyehatkan keseluruhan tubuh. Karena untuk keluhan manusia modern saat ini sangat banyak yang mengalami gangguan kolesterol di ambang batas, asam urat, dan kadar gula di dalam darah. Nah, ini bisa dijadikan salah satu perantara untuk mengontrol jika diminum rutin. Bahkan yang sudah terkena jantung, di dalam jantungnya banyak kolesterol dan trigliseridnya sangat tinggi, ini bisa dibantu dengan ini. Tapi selain itu, yang secara intinya saya ingin merekomendasikan kedua bahan ini untuk perantara menyembuhkan penyakit stroke. Bagaimana caranya? Mungkin tidak terlalu sulit untuk didapatkan daun pinus dan daun pule. Nanti kedua bahan ini akan saya kasih keterangan yang lebih jelas di akhir video. Keterangan gambar yang lebih jelas jika dirasa yang sekarang ini belum terlalu menjelaskan bentuk secara gambar besarnya.
Gitu. Nanti akan saya jelaskan di akhir video. Nah, bagaimana cara meramunya? Cara meramunya tentunya sangat gampang. Cukup disediakan ranting kecil ataupun daunnya dari pinus. Kira-kira sejumlah setengah genggam. Setengah genggam perkiraan saja. Kurang-kurang dikit, lebih-lebih sedikit tidak jadi masalah karena ini tidak terlalu berefek samping. Yang kedua, sediakan 5-7 lembar dari daun pule. Nah, dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, carilah alat masak yang terbuat dari tanah liat ataupun dari stainless. Nah, sediakan 2 gelas air, masukkan kedua bahan tersebut. Sebelum dimasukkan, usahakan dicincang-cincang halus supaya kadar dari kedua daun ini bisa lebih tersebar ke dalam air. Nah, masaklah dengan air yang ukuran apinya relatif kecil, jangan terlalu besar, sehingga dia mengalami pemanasan dari pelan-pelan mendidih sehingga menyusut menjadi 1 gelas. Dan setelah 1 gelas, ambil saring, ambil airnya dan diamkan hingga menjadi siap diminum. Nah, dibikin 1 hari sekali. Insya Allah, yang bagi saudara-saudara yang mengalami gangguan stroke atau kelumpuhan ataupun baru gejala baal atau gebas, itu berangsur di hari ke-6 atau ke selanjutnya nanti akan berkurang. Karena sifatnya herbal ini tidak bisa spontan. Yang penting kita yakin, berdoa, dan rutin melalui kedua bahan ini, kita yakini menjadi perantara kesembuhan dan mengontrol pola makanan, hindari makanan yang berlemak ataupun yang mengandung gula terlalu tinggi, dikontrol secukupnya saja. Nah, ini dikonsumsi sehari sekali. Dan esoknya diganti lagi bahannya, jangan bahan yang hari ini dipakai untuk besok, hindari. Seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk sinergisnya apa yang dilakukan? Yaitu olahraga. Olahraga juga sangat penting. Bagi kita yang seandainya mengalami kelumpuhan tangan, ya mau nggak mau dari kondisi yang paling nol dilatih. Selain mengkonsumsi bahan tersebut, kita melatih terus dengan keyakinan dan semangat. Nanti perlahan-lahan organ gerak kita ini akan kembali pulih walaupun tidak 100%, pelan-pelan dikonsumsi. Dan juga penting untuk berjemur di bawah matahari maksimal di jam 9 pagi. Berjemur sambil olahraga kecil semampunya. Insya Allah dari pengalaman yang saya alami, beberapa pasien saya yang yakin dan tekun, dia akan mengalami kesembuhan melalui perantara kedua bahan tersebut. Karena keyakinan itu adalah modal pertama. Saya juga meyakini bahwasanya pengabulan atau dijabah atau tidaknya itu tergantung dari keyakinan kita, doa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terkadang kita melakukan upaya, juga melakukan doa, tetapi di dalam hati kita setengah-setengah meyakini. Apa iya, apa enggak, berhasil atau enggak. Ya akhirnya jawaban yang datang juga setengah-setengah. Jadi harus benar-benar yakin, saya sudah melakukan ini sebagai usaha lahiriah, dan saya juga yakin berdoa sebagai usaha batiniah kepada Tuhan. Selebihnya saya pasrahkan dan serahkan kepada Gusti Allah. Insya Allah jawaban yang datang 100%. Memberikan kesehatan dan kesehatan yang barokah. Dan untuk diambil hikmahnya, apa kesalahan yang lampau tidak diulangi pada saat ini. Mungkin pola makan, pola istirahat, pola olahraga kita yang kurang baik. Itu diambil hikmahnya, berarti harus ada yang diperbaiki. Juga emosional sangat dikontrol. Karena kebanyakan dari yang mengalami stroke itu biasanya mengalami tekanan batin yang tinggi atau emosional yang berlebihan. Seperti itu. Ya, mungkin ini bisa dipraktekkan di rumah, bahan sederhana ini, dan semoga menjadi penyebab kesembuhan
Dan bila mana dari penyampaian saya ini ada manfaat, semata-mata datang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan bila memang ada kekurangan itu adalah datang dari diri saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada saudara-saudara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.